YouTube channel, ketemu lagi dengan aku. Hai, welcome back to my YouTube channel, ketemu lagi dengan aku, Riri Pros. Hari ini aku mau sharing banyak soal 2 tahun ke belakang, yang dimana ini sebenarnya terinspirasi gara-gara aku habis nonton Korean movie Kim Ji Young 1982. Ya pokoknya main Gong Yoo sama pasangannya yang di Train to Busan itu loh pokoknya. Aku terinspirasi dari situ sih. Dari seorang pekerja kantoran, terus tiba-tiba full ngurusin anak di rumah. Terus kalau si cewek itu kesehatan mentalnya keganggu, terus akhirnya dia mencari jati diri, gimana caranya dia tetap bisa waras, ya mencari tahu passionnya dia gimana. Nah, aku pengen sharing juga sih pengalaman aku dari 2 tahun yang lalu, dari aku resign kerja kantoran, terus dramanya ya, cerita drama sebelum memutuskan resign dan sesudah resign, terus prosesnya hingga sekarang, terus juga mungkin beberapa rekomendasi untuk kalian yang pernah kerja kantoran ataupun ibu rumah tangga tapi tetap pengen punya penghasilan sendiri. Mungkin aku bisa kasih rekomendasi sambil makeupan, one brand makeupnya makeover. By the way, aku belum pernah loh ternyata bikin video one brand makeup makeover. Terus akhirnya aku kemarin belanja di Sosiola karena lagi ada sale, tapi ternyata sale-nya juga nggak gede-gede banget sih. Video belanjanya juga udah tayang kok di YouTube, kalian bisa nonton nanti ya, tapi nanti jangan sekarang. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya. Udah. Oke, sekarang kita lanjut dari bare face dulu, terus abis itu baru mulai makeupan dan sharing. Semoga kalian enjoy nontonnya. Boleh sambil nyemil juga. Let's get started. Oke, jadi kita mulai videonya dari bare face. Sambil cerita background aku dulu kali ya. Jadi aku memutuskan untuk menjadi full-time ibu rumah tangga dan part-time content creator itu udah hampir 2 tahun. Bulan depan udah tahun kedua kalau nggak salah ya. Aku resign tahun berapa ya? Pokoknya 2019 itu aku masih lapor pajak, kayak berarti 2018. Sebulan sebelum lebaran aku resign pokoknya. Jadi aku nggak ngarep THR dan ini itu. Dan kayaknya puasa pertama tuh aku udah di rumah kalau nggak salah ya. Ya seingetku, aku sih ingetnya kayak gitu. Pokoknya bulan Mei 2018 akhirnya aku mutusin untuk bye dari kantor dan dramanya. Aku udah pernah cerita juga. Kalian bisa cek video-video sebelumnya, tapi nanti aja. Sekarang kita bahas soal cerita setelah resign. Sebelumnya aku mau pakai alis dulu. Ini aku pakai makeover brow styler eye definer yang shade Americano. Tuh. Untuk pensil alis ini ujungnya bukan yang precise, bukan yang segitiga, tapi lebih ke pipih dan panjang, which I love it karena ini mempermudah pengaplikasian. Aku prefer untuk pakai pensil alis yang modelnya kayak gini, yang pipih panjang atau yang runcing sekalian kayak pensil aja. Aku sukanya yang kayak gitu karena lebih gampang untuk ngebingkai alisnya ketimbang yang model segitiga. Aku juga udah pernah cerita posisiku pas resign itu pas lagi di kerja kantoran udah lumayan ya untuk umuran aku yang belum nyampe 30 tahun, tapi udah di posisi manajer tuh udah lumayan banget. Dan walaupun bukan di maskapai beneran ya, hanya di membershipnya, tapi itu hitungannya udah poin lebih lah untuk anak usia belum 30 tahun. Tapi aku mutusin untuk buy aja dan itu banyak banget drama setelahnya. Bukan setelahnya juga sih, dari sebelum aku memutuskan untuk akhirnya resign pun itu juga banyak banget ceritanya. Lanjut lagi sambil gambar alis ya. Wah, pas resign tuh mungkin dari 100% yang support aku untuk resign tuh hanya 20%-nya aja. Selebihnya kayak menyayangkan, kenapa sih gitu, udah kalau misalnya pun ada drama ya telan aja, kunyah aja. Aku tidak bisa. Mungkin kalau misalnya masih single aku bakalan mikir dia yang kuat, dia yang bertahan. Tapi kalau misalnya posisinya udah jadi seorang ibu, itu susah banget untuk bertahan kalau sekelilingnya tuh super toxic. Udah bukan toxic lagi tapi super duper toxic. Bentar ya, ini gambar alis tuh penuh fokus nih, susah.
Wah, pensil alisnya si makeover ini bakalan jadi another favoriteku sih. Karena ini alisku jadi rapih banget. Tuh, lihat deh. Terus warnanya pas banget yang shade Americano ini. Tuh, udah beres alisnya. Kita lanjut sambil ngobrol lagi. Berikutnya pakai makeover hydration serum. Ini bakalan jadi pengganti primer. Terus ada sistem locknya gitu. Tuh. Teksturnya jelly-ish. Nggak jarang juga banyak yang ya seperti yang aku bilang menyayangkan pas aku resign, karena banyak banget kan yang menginginkan posisi itu tapi kenapa malah aku tinggalin gitu. Aku dianggap nggak bersyukur, terus dianggap lemah. Belum ibaratnya aku juga kerja masih probation, masih 3 bulan, udah mau nyerah aja gitu. Nggak berani ngomong, nggak berani ngelawan kalau misalnya salah ya. Emang posisinya juga nggak bisa aku ngelawan. Ribet deh pokoknya. Ada juga yang ngomongin kayak, kok lu resign sih? Kan gue udah bilang kalau misalnya lu resign itu lu mesti pikirin sehari-hari lu bakalan ngapain di rumah, lu punya pegangan lain nggak? Walaupun suami lo kerja kantoran, tapi lu juga harus punya penghasilan yang pasti tiap bulannya. Karena beda uang dari gaji suami sama kalau misalnya kita punya uang sendiri tuh beda rasanya. Terus dalam hatiku kayak, ya nggak usah mikirin itu juga sih sampai orang lain mikirin kayak gitu, karena ya mungkin bagus lah ya orangnya care sama aku, tapi itu berlebihan. Bukan saran yang aku butuhkan, karena aku bukan gimana-gimana sih, tapi kan aku juga ada freelance ya saat itu. Aku selalu berpikir dari aku sebelum nikah bahkan, kalau aku kerja 100% gajiku itu adalah untuk tabungan. Nah, untuk menghidupi aku sehari-hari dan kebutuhan dan keinginanku ini adalah dari pekerjaan sampingan yang dimana zaman dulu sesuai bidangku aku suka ngeblog, ya udah aku ngeblog, aku bikinin deskripsi produk untuk brand-brand tertentu ya. Sephora zaman pertama kali buka online dulu namanya apa ya, aku lupa deh. Sebelum berubah jadi social online, aku sempat kerja gitu, bikinin deskripsi produk, translate dari bahasa Inggris ke Indonesia, kayak gitu-gitulah aku kerjain hidup aku. Bahkan pas terakhir aku kerja sebagai manajer pun aku udah ada kerjaan sampingan, dan itu aku ibaratnya nggak bisa fokus ya. Aku punya anak tapi aku masih punya kerja sampingan juga, aku juga full time, dan gaji dari kerja sampinganku setidaknya setengah bulannya gaji bulananku di pekerjaan utamaku, paham nggak? Jadi aku mikirnya ya at least kalau misalnya pun aku di rumah aku masih punya gaji, walaupun mungkin tidak sebesar bulanan aku, tapi setidaknya aku masih bisa lah cuma buat jajan-jajan gincu doang, aku mikirnya gitu kan. Karena kebutuhanku udah terpenuhi sama suamiku ibaratnya untuk sehari-hari. Tapi kalau misalnya untuk yang ya jajan-jajan menyenangkan diri sendiri ke mall buat beli ini itu, ya enaknya emang punya uang sendiri. Aku terinspirasi dari film itu sih. Lanjut complexion, aku ke makeover Power Stay Cover Cushion yang shade N50 10. Jadi sampai mana sih kita ceritanya, jadi lupa deh itu. Sampai gajiku setengah bulan dari full time. Ya dari situlah intinya aku mikir kalau aku waktunya sedikit aja aku tetap bisa punya penghasilan, walaupun nggak sebulan gajiku pas kerja kantoran. Tapi aku mikir kalau misalnya aku makin rajin di rumah aja, makin punya banyak waktu, aku bisa main sama anakku, ya setidaknya aku tetap bisa punya uang jajan, malah mungkin lebih. Ini gambling sih, tapi aku juga sebelum kerja yang terakhir itu aku udah bilang ke suamiku bahwa kalau misalnya aku nggak keterima kerja di perusahaan tersebut, aku mau ya udah di rumah aja gitu. Dan ya ternyata pada akhirnya pun aku di rumah aja akhirnya. Ya sekarang pun di rumah aja kan karena pandemi ini. Lalu aku nggak gubris. Terus juga ada yang ibaratnya bilang kayak, lu kalau misalnya resign penghasilan lu dari mana lagi? Jadi kesannya kayak kalau aku resign aku jatuh miskin. Itulah intinya gitu. Padahal ini percaya nggak percaya sih, tapi yang namanya rezeki itu sebenarnya ada aja. Tapi tetap kalau dicari ya, bukan ya doa perlu, tapi nggak cuma doa, tapi harus ada usahanya. Selama kita usaha ya pasti ada hasil lah, dan yang namanya hasil itu nggak mengkhianati usahanya dan doa pasti. Lalu
Kalau suamiku bilang ya ikutin kata hati aja. Mau orang-orang ngejudge ini itu, selama hatinya lebih tenang dengan pilihan, ya pasti bakalan lebih berkah. Ya udah, akhirnya aku ikutin lah, nggak dengerin kata orang-orang. Mau di judge ini itu, diomongin kayak apaan tahu. Intinya sih apapun itu, yang penting ya yakini aja. Kalau misalnya udah yakin mau resign, udah ada perasaan nggak nyaman tuh, udahlah, ngapain dilanjutin, nggak bakalan berkah sih. Terus banyak juga kan yang nanya ke aku, Kak gimana sih caranya biar tetap bisa berpenghasilan di rumah aja tuh gimana? Tapi sebenarnya balik lagi sih ke izin suami. Diizinin nggak sama suami untuk cari duit sendiri, untuk punya duit sendiri, atau ya udah disuruh ngerawat anak doang, ngurus rumah? Karena kalau misalnya udah nikah kan beda ya, nggak bisa sepokal itu untuk keinginan sendiri, tuh namanya egois. Kalau selama suami yang izinin sih sebenarnya apa aja bisa sih. Aku bingung sama orang yang, Kak kira-kira bisa nggak ya kerja dari rumah, kira-kira yang cocok untuk aku apa ya? Lah balik lagi kan ke dirinya sendiri ya, kan diri sendiri yang tahu kita bisanya apa. Kalau misalnya kita nggak mampu untuk kerja kantoran, ya jangan. Kalau misalnya pengen kerja kantoran dan yakin bisa bagi waktu untuk anak, keluarga, dan tetap fokus bisa di kantor duduk dengan anteng, ya silakan. Makanya hebat banget sama working mom. Aku masih salut sih sampai detik ini sama working mom, dan tetap bisa punya kedudukan yang lumayan tinggi itu. Wow, hebat banget, salut. Dan sekarang kayaknya banyak juga deh perusahaan-perusahaan yang lebih fleksibel untuk cewek-cewek nih, wanita-wanita berkarya walau sudah punya anak, lebih bisa kerja yang mobile gitu. Banyak banget sih. Aku nggak bisa ngasih tahu perusahaannya apa aja karena kalian harus cari sendiri. Tapi mostly zaman sekarang kayaknya ada. Bahkan beberapa perusahaan yang besar pun setauku menyediakan daycare gitu di kantornya. Jadi ibunya bisa kerja dan anaknya dititipin di lantai berapa gitu. Bahkan ada nurse-nya juga, kayak ada yang nungguin gitu loh. Ada disediakan dari kantornya. Lanjut pakai concealer. Ini yang Superstay Cover Liquid Concealer yang shade 03. Aku mau jadiin eyeshadow base, highlight di bawah mata, dikit aja lah. Tapi zaman sekarang, kalau misalnya tetap mau kerja kantoran, itu konsekuensinya adalah harus dipahami perusahaannya bergerak di bidang apa. Kalau misalnya ada yang masuk ke digital, ya zaman sekarang itu perusahaan kalau nggak kinerjanya kayak lari, itu bakalan ketinggalan banget. Nah, orang yang udah berumah tangga apalagi punya anak, itu pace kerjanya ya beda. Aku ngerasain sih, aku udah nggak bisa sengebut dulu lagi, bahkan keseringan jadi kayak on kayak tiba-tiba ngeblank gitu. Makanya aku bilang working mom tuh kalau misalnya masih ada yang tetap bisa fokus kerja kantoran saat punya anak tuh hebat banget. Karena aku bukan tipe orang yang bisa kembali fokus lagi bekerja setelah aku beres melahirkan. Oke, lanjut ke bedak. Ini makeover Perfect Cover 2 Cake 05 Cinnamon. Ini keterangan di aku, satu shade di atasku. Seharusnya aku yang 06 sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau misalnya tetap nggak pengen keluar rumah, nggak harus jadi content creator nih. Banyak juga yang bilang sama aku gini, Kak aku nggak bisa ngomong depan kamera, gimana ya caranya jadi kakak? Kenapa gitu harus jadi aku? Kan bisa jadi diri sendiri ya. Kan nggak harus kerja di rumah itu jadi content creator doang. Kan bisa jualan online. Zaman sekarang kan udah gampang banget tuh jualan online. Bahkan nggak perlu modal, jadi reseller aja. Setahu kayak di Tokopedia tuh bisa nih kita beli barang, kirimnya dropshipper gitu loh. Jadi atas nama kita ngirimnya, bukan atas nama si toko yang kita pilih barangnya dan kita beli itu. Jadi bisa kan? Masa yang sampai kayak gitu aja aku yang pikirin gitu. Semudah itu zaman sekarang tuh. Kalau misalnya kita mau explore ya, jadi kalau misalnya punya gadget itu dimanfaatkan dengan maksimal, jangan cuma buat nyari lambe-lambean doang. Sayang gadgetnya, fungsi gadgetnya harus dimanfaatkan dengan maksimal, sister. Sekarang kita ke eyeshadow dulu. Tema makeupnya apa ya? Ya intinya sih kalau misalnya bisa buat kondangan deh kita. Aku bakalan pakai ini Upton Bay Power Stay Eye Palette yang warna VVIP dulu, biar nggak ini sih.
biar warnanya lebih ngebau rata. Terus abis itu aku bakal pakai warna Manhattan pastinya, ya, all over my lid. Tuh, aduh cakep banget warnanya. Bentar ya, ini lagi ngeblend eyeshadow jadi harus fokus. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Terus aku bakal pakai warna Talent di sudut luar aja. Aku udah lama nih gak mainan eyeshadow kayak gini, udah lama banget. Kayak mau kemana sih? Makanya nih diresapi banget nih. Tuh. Terus habis ini warna Popular Style. Warna style kayaknya cakep deh. Wow, cakep kali. Aku lanjutin eye makeup yang sebelah sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Nah, nih eye makeup udah beres nih ya, yang bagian kelopak atasnya. Sekarang aku tinggal rapihin, mau pakai yang warna It Girl dulu untuk belek artis. Aku baru ngasih makeover ini, kayak belum ada ini ya, belum ada primer spray gitu ya nggak sih? Atau udah ada cuma aku lupa, kayak belum ada deh. Semoga makeover buruan punya primer spray juga ya. Aku taunya cuma Paragon tuh si Emina aja sih punya itu, apa namanya, aloe vera mist. Aduh cantik banget nih makeup mata, so into me, ini aku banget warnanya. Dah. Terus aku mau pakai warna yang Manhattan lagi di under eye. Terus kutimpa lagi pakai yang Talent di bawahnya. Sudah, lanjut ke eyeliner. Oke, eyeliner pakai Hyper Black Super Stay Liner, intense black banget ini. Terus runcing banget gitu kan aplikatornya. Beh, mantap. Oke, eyeliner ini bener-bener ya menguras waktu dan tenaga. Oke, sekarang kita pasang bulu mat palsu. Bulu matanya dari Lavi Lash. Belum kering sih, tapi ya udahlah ya. Kita ke yang lain dulu apa gimana nih? Ya udahlah. Tuh masih putih. Blush on, aku nggak punya blush onnya makeover. Aku cuma punya yang Heat Shot Multi-Fix Matte Blush. Bisa nggak ya kita pakai di atas foundation yang udah dipakai powder? Terus kita pakai kuas gini. Bisa nggak ya? Cobain dulu. Kali aja bisa. Bisa, ternyata bisa. Nggak ngegeser produknya. Dan ini kuasnya bersih, baru ku cuci, langsung ku pakai ini. Wow, bisa. Mantap. Jadi pink banget ya, kurang warm gitu warnanya. Ingin ku bilang bahwa ini makeupnya bisa buat lebaran, tapi aduh, belum tahu lah ini lebaran gimana. Udah gitu aja, udah manis nih. Bentar aku cek nih, bulu mat udah bisa belum ya? Oh udah bisa. Yuk kita pasang. Oke, warnanya udah mulai transparan. Oke, aku tunggu dulu bentaran. Ntar kita balik lagi sampai bulu matanya bener-bener nempel sempurna. Oke, aku sudah kembali. Tadi eyelinernya udah ketebelin juga. Terus sekarang aku mau pakai highlighter. Ini pakai warna It Girl. Bismillah ya. Oh bisa. Wow. Bagus juga. Sekarang bibir. Aku nggak tahu apa sih dulu aku punya makeover yang crayon apa sih aku lupa namanya itu di mana, aku nggak tahu. Aku sekarang cuma punya makeover Jolene yang color stick gloss crayon. Untuk warnanya sih aman ya, warna bibir. Untung warnanya cakep.
tahu kalau ternyata makeover itu punya makeup setting spray. Udah lama ya, udah dari tahun 2019 mana aku belum punya, belum beli. Karena kemarin aku beli produk makeover ini kan di Sosiola kan ya. Aku tidak melihat keberadaan si setting spraynya, mungkin lagi sold out kali ya. Set sudah beres sih ini. Aku mau rapiin rambut dulu and I'll be right back. So here is the final look untuk One Brand Makeup makeover kali ini. Aku suka banget sih sama finish looknya. Ini sumpah kalau misalnya lebaran bisa kumpul-kumpul, aku pengen makeupan kayak gini sih. Tapi nggak kumpul-kumpul pun kayaknya aku tetap makeupan kayak gini sih nanti. Mungkin kita bisa lanjut lagi percakapan kita tadi yang terputus. Oke, sekarang aku pengen lanjut cerita lagi. Jadi kalau sebelum sesudah itu sama aja sih sebenarnya ceritanya, sama-sama butuh perjuangan untuk bener-bener yakin mau resign atau tidak. Tapi ini aku tidak menganjurkan untuk resign, tapi kalau misalnya udah ada keyakinan, duh kayaknya nggak nyaman, gue mendingan resign. Tuh kalau misalnya udah kepikiran kayak gitu, udah deh lebih baik ya udah langsung resign aja, karena ya udah hatinya udah nggak nyaman. Kalau misalnya dilanjutin tuh nggak bakalan berkah juga. Terus kalau misalnya banyak omongan ini itu pasti banyak lah pro kontra kalau misalnya kita mau resign sama enggak. Saran aku sih ikutin kata hati aja. Banyak banget sih yang apa ya DM aku mau curhat, kak aku mau resign gini gitu. Ya kalau misalnya mau resign ya resign aja, kalau misalnya enggak ya tahan-tahanin aja, udah gitu. Semudah itu aja sih. Pokoknya hidup tuh jangan dibikin ribet, sesimpel dan sesederhana itu aja. Yakinin kata hati kalian maunya gimana, udah tinggal ikutin itu doang. Terus kalau misalnya ide kerja dari rumah itu sebenarnya banyak banget. Yang aku bilang tadi, kalau misalnya kalian pengen balik kerja kantoran, silahkan cari yang lebih fleksibel, yang kira-kira mendukung working mom, bener-bener support ibu yang punya anak atau sedang menyusui tapi bisa tetap bekerja dengan sebenarnya bisa langsung kelihatan kalau misalnya pas kalian interview ada ruangan khusus untuk ibu menyusui apa enggak. Dari situ udah kelihatan kira-kira perusahaannya bakalan support kalian sebagai working mom atau tidak. Terus kalau misalnya nggak pengen balik kerja ke kantor tapi pengen tetap bisa berpenghasilan, mungkin bisa kerja dari rumah dengan cara jualan online. Kalian bisa banget yang seperti aku bilang tadi, dropship dari mana aja, atau mungkin dari toko official aku, mungkin pas promo langsung nyetok banyak, atau mungkin kalian bisa ngambil foto dari toko-toko official aku di ririprams.shop. Itu bisa banget sih kalau misalnya kalian mau. Balik lagi kalian mau atau tidak. Kerja di rumah itu nggak harus selalu jadi content creator doang. Harap dicatat ya, mungkin banyak yang mau tapi yang bisa bertahan dan bener-bener bisa pace-nya mengejar dengan cepat tuh nggak semuanya bisa. Jadi kalau misalnya kalian dari awal nggak yakin, jangan. Kalau misalnya kalian bingung, aku nggak bisa ngomong depan kamera, ya udah kenapa harus dipaksain? Emang semuanya penghasilannya lewat situ doang? Enggak. Yang penting tuh sebenarnya kayak ada niat, yakin, sama izin suami. Udah itu doang kalau misalnya kalian sudah menikah. Tapi kalau enggak, ya udah yang penting ada niat, ada usaha, ada keyakinan, dan ada doa sih. Ya intinya yang kalian lihat sekarang ini perjuangannya tuh panjang banget. Kalau misalnya nginget ke belakang tuh kayak wah ternyata semua bisa berlalu dan aku bisa ngelewatinnya dengan sangat ikhlas dan tabah ya. Karena banyak banget masalah-masalah yang terjadi tapi pastinya tidak aku share di mana-mana. Aku hanya share ya sebagian besar masalahnya kayak gini aja, yang lebih detailnya, yang lebih nyakitin hatinya itu biar aku aja yang tahu. Biar aku
dan keluargaku aja yang tahu. Kalian cukup tahu sampai di sini aja. Kira-kira itu yang bisa aku share. Sekarang aku pengen tahu sih dari kalian, ada juga nggak sih info-info yang bisa kalian tambahin? Mungkin ada ide pekerjaan lain untuk ibu rumah tangga yang tapi tetap ingin berpenghasilan, atau kalian pengen cerita juga sampai kalian bisa punya penghasilan sendiri walaupun sudah punya anak. Langsung share aja di kolom komen di bawah review kalian soal produk, atau kalian mau cerita boleh silakan langsung curhat atau apapun itu di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dengan sharingnya dan juga finish looknya dan review produknya juga ya. Pokoknya makasih banyak udah nonton videonya dari awal sampai habis, it means a lot for me. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bell notifikasi kalian supaya kalian jadi Camit Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.